Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kepada kita sebagai umatnya. Kalau sedang puasa, kata Nabi Muhammad, hati-hati. Kenapa? Sudah berapa banyak, kata Nabi Muhammad, mereka yang berpuasa, orang-orang ini berpuasa, tetapi mereka tidak dapat apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan rasa haus. Hanya sekedar lapar dan haus. Kalau kita puasa cuma menahan lapar dan haus, sayang. Sementara pahala yang didapat ketika puasa itu besar sekali, ya ikhwan. Maka Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti, hati-hati terhadap hal-hal yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Jadi ada dua, tidak boleh salah ya. Ada yang membatalkan puasa, ini sudah lumrah insya Allah. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, apalagi ngopi di siang-siang, ya, nggak boleh. Hal-hal yang membatalkan puasa seperti tidak boleh. Tetapi ada hal-hal mungkin sebagian dari kita nggak tahu bahwasanya ada beberapa hal yang dapat membatalkan pahala puasanya. Kalau sekedar puasanya sah, tetapi pahalanya yang hilang. Apa kata Nabi barusan? Ya, mereka hanya sekedar mendapatkan lapar dan juga hausnya saja. Apa saja? Setidaknya kata Nabi Muhammad SAW ada 6 hal. Para ulama mengatakan ada 6 hal yang harus dihindari. Yang pertama, ini yang paling banyak kayaknya. Kenapa saya katakan seperti itu? Paling gampang untuk melakukan ini. Apa itu? Ghibah. Tahu ghibah? Ngomongin orang, ngerasain orang, ya. Apa sih ghibah itu? Dikatakan oleh para ulama ikraq akhaka, yaitu menyebut saudaramu, meskipun yang dikatakan itu hal yang benar. Meskipun benar dikatakan, ketika kita ngobrol nih berdua, saya misalnya dengan Ustaz Kobar ngobrol. Ini ngomongnya Ustaz Fadil, bener Ustaz Fadil itu enak suaranya, bener diomongin. Tetapi kalau seandainya kita ngomongin itu dan Ustaz Fadil gak ridho, maka ini jadinya ghibah. Gak boleh. Bener yang diomongin kita bener, yang kita omongin ke orang itu bener. Tetapi kalau orangnya sekiranya ini diucapkan orang tersebut tidak ridho, maka ini jatuhnya ghibah, jatuhnya ngomongin orang. Walhasil kalau sudah ngomongin orang, pahala puasanya jadi hilang. Hati-hati ya ikhwan. Kerja enak, wah ngomongin temennya, ente tahu nggak nih fulan? Kenapa pak? Tuh biasanya kalau kerja leret banget. Begini. Hati-hati ya ikhwan. Ini pahala puasanya antum bisa hilang gara-gara hal ini. Pernah satu ketika di bulan puasa, ada beberapa perempuan minta kompensasi kepada Nabi Muhammad SAW. Istilahnya minta keringanan kepada Nabi Muhammad SAW. Perempuan datang dengan perasaan lapar waktu itu. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, kasih kami kompensasi dong, kasih kami keringanan. Kata Nabi, kenapa? Kami lapar Rasulullah, masa gak boleh batalin sih? Masa gak boleh makan? Kata Nabi Muhammad, nih orang bertiga dibilangin, bukannya kamu bertiga ini sudah makan? Kata Nabi Muhammad. Hah? Kapan ya Rasulullah kami makan? Kami justru datang kepada engkau minta keringanan, katanya. Enggak, kata Nabi Muhammad, kalian bertiga sudah makan. Ya Rasulullah, kapan? Kan tadi kalian sudah makan. Kapan makannya ya Rasulullah? Tadi ketika kalian ngomong bertiga, ngomongin temennya, itu apa? Itu kata Nabi Muhammad, sudah sama dengan kalian makan daging bangkai yang mentah. Na'udzubillah min dzalik. Yang ini ada dalam Al-Quran. Dikatakan bahwasanya orang yang senang ghibah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kalian tuh saling ngomongin satu di antara yang lainnya. Kata Allah Ta'ala, apakah kalian mau seandainya kalian ini dikasih makan daging mentah bangkai? Pasti kita gak mau, jijik melihatnya kan. Maunya yang matang-matang aja. Setelah buka puasa ada ikan, ada ayam. Kalau matang enak, kalau mentah siapa yang mau makan? Gak ada yang mau makan. Bahkan ya ikhwan, ghibah ini gampang dilakukan. Ya, gampang. Kadang kita gak sengaja ngomongin orang, ngelihat aja, lihat gak itu fulan, kenapa? Jalannya gak baik. Itu ghibah. Hati-hati. Ghibah ini dapat menghilangkan pahala puasa. Yang kedua, an-namimah. Apa namimah? Adu domba. Ngadu satu temannya, diadu ke yang lainnya, sampai akhirnya terjadi pertengkaran. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam satu hadisnya, la yadkhulunal jannata namam. Tidak bakal masuk surga orang yang sering ngadu domba. Tidak bakal masuk surga orang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, dikatakan apa? Al-kadhib. Nah ini, sering bohong. Ngomongnya banyak tapi bohong orangnya. Ya, ini bahaya. Kalau sering bohong, maka puasanya sah, tetapi pahalanya
Kemudian yang keempat, an-nazar bisyahwah, melihat dengan syahwat kepada orang yang bukan mahramnya, kepada perempuan yang bukan mahramnya. Tapi kan di sini laki-laki semua. Lihat siapa? Bukan hanya itu. Kadang kita lihat media sosial, ya kan? Lihat HP, buka-buka, kelihatan, wah cantik. Nah ini nggak boleh, kawan. Hati-hati. Kenapa? Karena bisa menghapus daripada pahala puasa kita. Kan kita lihatnya malam. Kadang ada orang kayak gini, pintar banget orangnya. Kan kita malam, puasanya kan pagi. Meskipun malam, pahala yang pagi lah. Ayo. Meskipun malam, pahala yang pagi hilang. Coba aja kalau nggak percaya. Nanti ketika datang timbangan, pahala saya mana ya Rob? Kan ini kan nggak kelihatan pagi. Kan lihatnya malam, sama aja. Jadi hati-hati ya. Malam pun ghibah malam sama. Jadi ini berlaku siang malam ketika Ramadan. Bukan hanya antum pagi nggak apa-apa, malam gibahin sepuasnya. Jangan. Sama aja. Paham? Kemudian yang kelima, al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Ini orang-orang yang sumpah palsu, hati-hati. Lebih-lebih kalau orang berdagang ya, hati-hati. Karena kadang seperti itu, lebih-lebih di pasar ini, wah bahaya. Kenapa? Nabi Muhammad tuh wanti-wanti, kalau ada orang ke pasar jangan lama-lama ini. Kenapa? Takut kenapa? Kena bohongi, kena begini, atau berbohong juga, takutnya seperti itu. Kan ya, kadang di pasar itu, misalnya saya jual pulpen, saya ambil barang ini, misalnya saya pulaannya, itu harganya 1.000. Saya jual ke orang 3.000. Ketika ada orang datang untuk beli, berapa Ustaz pulpen ini? Oh, saya ini belinya 2.000. Demi Allah saya belinya 2.000. Padahal belinya 1.000. Ini yaminul kadhib. Ini sumpah palsu. Hati-hati dengan hal yang seperti ini. Kemudian wal qaulu zur, kata-kata yang kotor. Ini hati-hati kalau mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata jelek, puasanya sah, tetapi pahala puasanya hilang. Ya kawan, hati-hati. 6 hal ini dapat menghilangkan pahala puasa. Gampang dilakukan ini. Hal-hal yang gampang dilakukan, ngomongin orang, berbohong, sumpah palsu, ngadu domba, apalagi tadi berkata jelek dan sebagainya. Ini gampang dilakukan. Tetapi kalau bisa di bulan puasa, namanya puasa secara bahasa itu menahan. Menahan dari apa? Menahan dari lapar, menahan dari minum, menahan dari haus, menahan daripada kata-kata yang jelek, menahan daripada segala syahwat. Ini artinya puasa. Puasa itu bukan hanya sekedar nahan lapar, nahan haus, bukan, tetapi nahan segala bentuk daripada kejelekan. Ini daripada mana puasa. Semoga kita semua terjaga dari hal tersebut, dan insya Allah kita semua ibadah kita diterima oleh Allah, dan semua sholat kita, puasa kita, ngaji kita insya Allah diterima oleh Allah.